Tasrifu ismil fa'ili, tasrif isim fa'il, ma'ad domairi bersama domir-domir atau kata ganti nama. Munfasilati, munfasilati artinya terpisah. Terpisah. Kalau ingat munfasil, ingat aja majais ya Pak ya. Majais munfasil. Mat jais ya dalam dua kata berarti ya matopi'i bertemu hamzah dalam dua kata yang terpisah artinya tidak dalam satu kata. Kalau mat wajib mutasil, mat jais munfasil. Ya baik, ini kita lihat ya Pak. Kafirun dari kata kafaro artinya menutupi ya, artinya menutupi kafaro itu. Tapi kemudian bergeser artinya menjadi ingkar, mengingkari. Mengingkari apa? Karena ini menutup diri dari kebenaran ya. Dari dakwah Nabi dan Rasul dia menutup diri, menutup. Tidak mau nerima. Jadi akhirnya diartikan ingkar saja, orang yang ingkar. Orang ingkar sama Nabi dan Rasul. Kafirun. Jadi kafirun isim fa'ilnya. Kafirun. Kafirun ini artinya satu orang laki-laki yang kafir atau satu orang laki-laki yang ingkar. Nah, ini tidak boleh diartikan dia satu orang laki-laki kafir saja ya Pak, tidak boleh. Ini bisa masuk ke anta, bisa masuk ke anak. Ya. Jadi ketika kita mengartikan kafirun, tidak boleh langsung dia satu orang laki-laki kafir, tidak. Kenapa? Dia bisa masuk ke domir anta, bisa domir ana ya. Jadi kafirun itu bisa huwa, bisa anta, bisa anak. Jadi gimana ini cara ininya? Ya ini hanya bicara jumlah saja. Satu orang laki-laki kafir, jangan menyebut dia, jangan menyebut anta, jangan menyebut anak. Ya, kecuali kalau sudah jelas begini. Anak kafirun, saya seorang laki-laki kafir ya baru betul kalau ada anak ya di depan. Tapi kalau hanya kafirun saja kita tidak mengartikannya dia seorang laki-laki kafir. Kenapa? Kafirun itu bisa masuk ke anta, bisa masuk juga ke huwa selain ke anak. Karena hanya bicara jumlah saja. Seorang laki-laki kafir, satu orang gitu ya kafirun. Baik, berikutnya. Iya, satu orang perempuan. Kafirotun. Nah, ini juga bicara jumlah dan mu'anas saja. Jangan katakan ketika kafirotun, kita artikan dia satu orang perempuan kafir. Tidak. Kenapa? Dia juga bisa masuk ke anti ini kafirotun itu. Kemudian bisa masuk lagi ke satu lagi nih. Kafirotun ya. Bapak tulis di bawah aja. Kafirotun. Ya, kurang. Mohon maaf ya. Kafirotun. Jadi, anak itu bisa kafirun, bisa kafirotun. Kalau yang bilang ibu seorang wanita, maka anak kafirotun. Kalau yang bilang laki-laki, anak kafirun. Ya, jadi anak itu bisa masuk ke perempuan, bisa masuk ke laki-laki. Ini juga begitu. Nahnu di sini kafiruna bisa kafirotun. Bisa dua ya, kafirotun. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Nahnu. Tambahkan juga Pak. Silakan ya. Baik, kita lanjut. Kafironi jadi artinya apa ini Pak Jajang coba tadi ya seperti tadi kafironi. Bismillah. Kafironi dua orang kafir. Dua orang laki-laki Laki-laki kafir betul ya. Nah ini kurang tak ini Pak tambahkan juga ini perlu koreksi ya. Ini sama dengan ini. Nah tulisnya sama dengan ini sama dengan kafirotani. Kafironi ini kurang tak. Mestinya yang seperti yang di atas. Kafirotani. Kafirotani. Nah, begitu. Kurang tak. Kafirotani. Maaf ya. Cross saja ya. Antuma kafirotani. Kafironi. Betul ya, Pak Diajang ya. Baik, berikutnya.
Pak, siapa nih? Pak Bambang, ya. Pak Bambang, kalau kafiruna artinya apa, Pak? Ini kafiruna. Gimana Ustaz? Ini yang saya lingkar di sebelah kiri ini. Oh ya. Mereka para lelaki, orang yang ingkar. Nah, ya tadi ya Pak ya. Jangan bilang mereka, jangan bilang kamu, jangan bilang Oh ya, kami ya. para Kafiruna. lelaki. Ya, Ya betul para gitu ya. lelaki Para orang yang ingkar. laki-laki kafir ya. Para laki-laki kafir. Kenapa kita tidak boleh bilang mereka? Karena nanti antum bisa protes ya. Aku kafir juga ya gitu ya. Ini orang-orang antum ini. Kemudian nahnu juga protes ya kalau dibilang kafiruna itu bukan hanya milik kata si antum sama nahnu itu. Milik antum sama nahnu juga. Kan nggak boleh mereka laki-laki kafir ketika kita menerjemahkan kafiruna. Tapi mereka kafiruna itu para laki-laki kafir begitu saja. Ini juga bisa. Kafiruna para laki-laki kafir. Kafiruna para laki-laki kafir. Nah, baru jelas ketika di depannya ada domirnya. Nahnu kafiruna. Kami para laki-laki kafir. Antum kafiruna. Kalian para laki-laki kafir gitu ya. Tapi kalau hanya isim fa'ilnya saja dia universal, maksudnya bisa masuk ke beberapa domir. Gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami, Pak? Paham, Ustaz. Paham ya? Baik ya. Jadi nahnu bisa masuk kafiruna, bisa masuk kafiratun. Ya, baik. Dari ini yang barusan kita pilih-pilih mana yang sama, jumlah isim fa'il itu ada berapa, Pak? Jumlahnya, bentuknya. 14. Bentuk sigohnya, isim fa'il sigohnya ada berapa? 6 Ustaz. Ya, 6 ya. 14, kenapa ini 14? Karena yang sama-sama ini banyak. Kalau nanti kita seleksi lagi, nanti balik ke sini tadi, Pak. Balik ke sini ya, hanya 6. Ya, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Ya, ini nomor satu ini fa'ilun bisa masuk ke huwa, bisa masuk ke anta, bisa masuk ke ana. Baik, kita lanjut.